Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, di mana saya telah mewawancarai pengusaha pemula yang saya kenal dan saya mencari referensi mengenai pengusaha nasional di internet. Dengan mata kuliah Technopreneurship, dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi, Skom, Mkom, dan PhD. Baik, sebelum melanjutkan presentasi ini, sebelumnya perkenalkan dahulu nama saya Aulik Zara Indonesia Mufidayati dengan NIM 14014210049. Kemudian yang pertama yaitu pembahasan mengenai pengusaha pemula dan yang kedua pengusaha nasional. Pengusaha pemula. Pada pengusaha pemula ini memproduksi atau berkreasi mengenai perkayuan dari kerajinan hingga furnitur rumah tangga. Selanjutnya yaitu biografi dari pengusaha pemula yang telah saya wawancarai, yaitu bernama Muhammad Nurul Hilal, tempat tanggal lahir di Pekalongan pada 17 Maret 1995, yang bertempat tinggal di alamat Desa Sumur Jumlang Bogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kemudian nama Instagram beliau yaitu I Love Kayu, yang mana Instagram tersebut digunakan untuk beliau usaha. Selanjutnya yaitu awal beliau memulai usaha. Beliau memulai usaha diawali sejak beliau pulang dari merantau. Beliau memiliki niat untuk membuka usaha sendiri dikarenakan beliau sudah tidak ingin lagi merantau. Sebelum beliau menemukan ide untuk usaha dari kayu tersebut, beliau memulainya dengan jualan mukena dan hijab melalui media online. Namun, pada usaha yang pertama beliau lakukan dengan menggunakan media online pada penjualan mukena dan hijab tersebut kurang berhasil. Beliau mendapatkan kerugian. Sehingga beliau berpikir untuk menemukan ide untuk menggeluti dunia perkayuan yang mana setelah melewati perenungan yang cukup panjang. Orang tua beliau juga menggeluti dunia perkayuan sehingga beliau tergugah untuk memulai usahanya dari kayu. Usaha yang dilakukan oleh beliau ini dimulai sejak tahun 2018, di mana usaha ini diberi nama I Love Kayu sesuai dengan nama media sosial Instagram untuk usaha ini yang mana sebagai wadah penjualan produk kreasi perkayuan. Kreasi ini berupa kerajinan maupun furnitur rumah tangga. Selanjutnya yaitu kendala yang beliau alami. Yang pertama yaitu kendala pengetahuan. Kendala awal yang dialami ialah pengetahuan yang terbatas. Menurut beliau, dari pengetahuan yang terbatas tersebut merupakan PR agar kita bisa paham betul tentang apa yang sedang dijalani, supaya bukan sekedar menjual, tapi kita juga bisa menjadi tempat konsultasi tentang produk perkayuan yang kita jual. Kemudian, kendala yang kedua yaitu kendala mengenai peralatan. Kendala tersebut ialah alat produksi yang digunakan terbatas, yang mengakibatkan waktu produksi menjadi lama dan hal tersebut menjadi momok proses produksi. Kemudian kendala yang ketiga yaitu kendala modal usaha kurang. Beliau memulai usaha dengan modal seadanya dengan tabungan yang beliau miliki. Namun dengan kegigihannya, beliau dapat menjalankan usahanya sampai saat ini. Kemudian penghasilan yang beliau dapatkan apabila produksi normal kurang lebih sekitar 4 juta. Namun, hal tersebut bisa dikatakan lebih dari 4 juta dikarenakan produksi atau usaha yang beliau lakukan sekarang sangat lancar. Namun, apabila produksi yang dilakukan cukup sepi, beliau hanya mendapatkan sekitar 2 juta. Namun dengan penghasilan yang beliau dapatkan, beliau dapat memenuhi kebutuhan penunjang usaha, menginvestasikan alat, dapat digunakan untuk menggaji karyawan, dan penghasilan yang didapat cukup untuk operasional sehari-hari.
Selanjutnya yaitu saran yang diberikan beliau untuk pengusaha pemula, yaitu yang pertama mempunyai niat yang tinggi. Apabila kita ingin memulai usaha, kita diharuskan untuk memiliki niat yang tinggi agar usaha yang kita jalankan tidak berhenti suatu saat nanti. Kemudian yang kedua yaitu kita meriset pasar yang sedang ramai pada saat itu dan dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Artinya kita tidak disarankan untuk memulai usaha apabila hanya ramai sebentar. Seperti tren-tren yang hanya berjualan makanan dengan sebentar yang setelah itu akan sepi. Dan hal tersebut tidak akan bertahan dengan waktu yang lama. Kemudian terdapat passion dengan usaha yang akan digeluti. Yang terakhir yaitu belajar mengenai bisnis dan menekuninya hingga pelanggan mencari produk yang akan digeluti. Beliau merekomendasikan sebuah buku yang judulnya Buka Langsung Laris karya Mas Jaya Setiabudi. Buku tersebut terdapat step by step membangun bisnis. Jadi nanti belajarnya bisa urut dari step pertama hingga step selanjutnya. Kemudian berikut merupakan beberapa produk yang telah dibuat oleh beliau. Di situ terdapat kotak tisu, tempat kopi, hiasan kamar, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu pengusaha nasional. Di sini, pengusaha nasional yang saya ambil yaitu Hamzah Isul Haq, pemilik PT Hamasa Indonesia. Berikut merupakan biografi Hamzah Isul Haq. Beliau lahir di Jakarta pada 26 April 1993. Beliau seorang entrepreneur muda bidang franchise dan direktur CV Hamasa atau PT Hamasa. Kemudian, langkah yang dilakukan beliau. Beliau memulai bisnis dari kelas 5 SD dengan menjual beberapa permainan, seperti kelereng, petasan, dan berbagai macam permainan yang disukai anak-anak. Beliau juga menjual koran, menjadi tukang parkir hingga ojek payung. Kemudian setelah duduk di bangku SMP, beliau suka untuk bermain game online hingga beliau mendapatkan level tertinggi dan kemudian beliau menjual akun game tersebut kepada orang lain atau rekan bermainnya. Sistem jual akun ini dilakukan lewat online. Dari jual akun ini, beliau pernah mendapatkan penghasilan sekitar 1,2 juta per satu akun. Kemudian yang kedua yaitu pada jenjang SMA, beliau memulai bisnis dalam bidang pulsa dan buku. Beliau berbisnis di bidang pulsa dan buku dengan melobi pamannya yang mempunyai toko buku yang besar. Beliau memulai menjadi distributor buku dengan diskon 30% dari pamannya. Kemudian buku tersebut dijualkan kepada adik kelas dan kakak kelasnya dengan diskon 10%, sehingga ia meraup keuntungan sekitar 20% setiap bukunya. Dari itu semua, Hamzah mengantongi sekitar 950.000 rupiah. Setelah mendapatkan modal, beliau membuka counter pulsa. Namun, counter pulsa tersebut gulung tikar dalam waktu 3 bulan. Tidak putus asa, beliau pada kelas 2 SMA memulai berjualan pulsa lagi dan membeli alat pembuat PIN. Namun, pada usaha tersebut, beliau mendapatkan kerugian karena beliau tidak menguasai teknik dalam pembuatan PIN sehingga produksinya banyak yang gagal dan alat-alat tersebut banyak yang rusak. Namun, selanjutnya beliau menjual snack, roti, dan meraup keuntungan 5 juta. Setelah usaha tersebut, beliau merugi karena tidak menguasai teknik PIN. Selanjutnya, yaitu beliau bertemu dengan mitra bisnis yang menjual franchise bimbel seharga 175 juta, tetapi beliau tidak mempunyai uang sebesar itu. Kemudian ia minjam ayahnya yang sebagai dosen, tapi ayahnya meminjami uang 70 juta.
Hamzah melobi untuk membayar 75 juta terlebih dahulu, yang kemudian 100 jutanya yang dicicil oleh beliau. Usaha tersebut berkembang dengan beliau mempunyai 3 lisensi bimbel, yang mana beliau mendapatkan omset sebesar 360 juta per semester dari 200 siswa yang ada, dengan keuntungan sekitar 180 juta per semester. Namun tak hanya itu, langkah yang dilakukan beliau setelah sukses mengolah bisnis tersebut, beliau lalu mengembangkan sayapnya dengan melirik usaha Sofabet, yang mana sekarang bisnis Hamzah telah resmi menjadi berbadan hukum dengan nama Sevi Hamasa Indonesia. Beliau resmi menjadi direktur muda di perusahaan kerajinan Sofabet setelah lulusan SMA pada tahun 2011. Berikut merupakan profil foto usaha beliau, yang mana terdapat gedung PT Hamasa dengan bimbel, bintang solusi mandiri, dan gambar sofa bed yang beliau geluti. Selanjutnya, kendala yang dialami beliau terdapat dua, yaitu kerugian saat membuka konter pulsa yang mengakibatkan gulung tikar, dan gagal saat berbisnis PIN dikarenakan beliau tidak menguasai teknik membuat PIN, sehingga banyak PIN yang dibuatnya gagal cetak. Selanjutnya yaitu penghasilan yang beliau dapatkan. Usaha franchise bimbelnya pun berkembang pesat sehingga memperoleh omset sebesar 360 juta per semester dari 200 jumlah siswanya dengan keuntungan sekitar 180 juta per 6 bulan. Beliau resmi menjadi direktur muda di perusahaan kerajinan sofa setelah lulusan SMA tahun 2011 dan omsetnya sekarang mencapai 100 juta per bulan. Dengan membuka bisnis sofa bed, Hamzah mendapatkan omset sekitar 160 juta per bulannya. Hamzah Isul Haq berhasil membuktikan bahwa sukses tidak mengenal batasan usia di umurnya pada saat itu yang baru menginjak 20 tahun. Hamzah berhasil meraup cuan sekitar 520 juta dalam sebulan. Kabar terakhir, beliau mulai terjun ke bisnis properti. Beliau membangun perumahan Tasik Asri Village seluas 3.500 meter persegi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekian, terima kasih dari pemaparan pengusaha pemula dan pengusaha nasional yang dapat saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kurang atau kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.